Messi mati kutu, kali pertama gagal menang di Inter Miami. Lionel Messi untuk kali pertama merasakan kegagalan meraih kemenangan bersama Inter Miami ketika menjamu Nashville di Stadion DRV PNK, Florida, Kamis pagi waktu Indonesia. Nashville sempat mengancam pada menit-menit awal laga melalui Teal Bunbury yang masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Drake Callender. Setelah 10 menit laga berjalan, Inter Miami mendominasi pertandingan. Serangan demi serangan seolah tak putus dirancang Messi dan kawan-kawan. Hanya saja pertahanan Nashville cukup kukuh meredam tim tuan rumah. Sepakan Robert Taylor yang menerima umpan Messi masih melayang di atas mistar pada menit ke-33. Taylor kembali membuang peluang pada menit ke-44 ketika menerima bola di dalam kotak penalti dan kemudian melepaskan dengan tembakan kaki kiri. Hani Muchtar membuat gebrakan pada menit awal babak kedua. Sepakannya masih mengangkasa dan tak membuat Callender harus melakukan penyelamatan. Pergerakan Messi pada menit ke-59 membuat McCarthy melanggar sang mega bintang. Wasit memutuskan pelanggaran dan tendangan bebas untuk Inter Miami. Messi yang mengambil tendangan bebas melepas tembakan ke arah gawang, namun bola masih bisa ditangkap dengan baik oleh Elliot Panicho. Intensitas pertandingan meningkat pada pertengahan babak kedua. Inter Miami dan Nashville saling berbalas serangan dan kedua penjaga gawang bergantian melakukan penyelamatan. Pada menit ke-70 Muchtar mencetak gol untuk Nashville, namun asisten wasit mengangkat bendera tanda offside mengacu pada proses sebelum Muchtar menjaringkan bola. Messi sejak babak pertama selalu menghadirkan ancaman, namun tak bisa melepaskan sentuhan magic yang membuahkan gol. Nashville dan Inter berupaya mencetak gol pembeda dalam laga ini, namun tidak ada penyelesaian akhir yang membuat skor berubah. Upaya Messi pada menit akhir pun hanya menghasilkan tendangan pojok. Skor 0-0 bertahan hingga laga bubar. Messi merasakan kegagalan meraih kemenangan untuk kali pertama sejak bergabung bersama skuad Teherans. Cristiano Ronaldo kuasai puncak top skor Liga Saudi. Striker sekaligus kapten Al Nassr Cristiano Ronaldo menempati puncak daftar top skor Liga Pro Arab Saudi usai cetak 2 gol saat lawan Al-Shabab. Al Nassr menjamu Al-Shabab pada pekan keempat Liga Pro Saudi di Stadion Al-Awal Park at King Saud University. Dalam pertandingan tersebut tim asuhan Luis Castro ini menang telak 4-0. Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol yang seluruhnya terjadi lewat titik penalti, menit 13, dan menit 38. 2 gol Al Nassr lain dilesakan Sadio Mane pada menit ke-40 dan Sultan Al-Ghanam pada menit ke-80. Cristiano Ronaldo tampil gemilang dalam pertandingan itu. CR7 sempat mencetak gol dengan sundulan pada pertengahan babak pertama, namun dianulir VAR karena terjadi pelanggaran. Mantan pemain Manchester United tersebut bisa saja mengemas hat-trick dalam laga ini. Akan tetapi ketika Al Nassr mendapatkan penalti ketiga pada menit ke-63, Ronaldo memberikannya kepada Abdurrahman Gareet. Pemain 38 tahun ini juga memberikan assist untuk gol yang dibuat Sadio Mane. Gol penutup Al Nassr melalui Sultan Al-Ghanam pun berasal dari sundulan Ronaldo yang membentur tiang gawang lawan. Dengan mencetak 2 gol ke gawang Al-Shabab, Ronaldo kini mengoleksi 5 gol dalam 3 pertandingan di Liga Saudi. Dalam klasemen top skor Liga Saudi, Cristiano Ronaldo unggul 1 gol atas striker Al-Ittihad Abderrazak Hamdallah, bintang Al-Hilal Malcolm, dan rekan setimnya Sadio Mane. Sementara striker Al-Ahli Roberto Firmino di peringkat kelima klasemen pencetak gol terbanyak Liga Pro Arab Saudi dengan koleksi 3 gol. Daftar top skor Liga Pro Arab Saudi, 1. Cristiano Ronaldo 5 gol 2. Abderrazak Hamdallah 4 gol 3. Malcolm 4 gol 4. Sadio Mane 4 gol 5. Roberto Firmino 3 gol. Nominasi UEFA Men's Player of the Year, Lionel Messi dapat trofi lagi nih? UEFA Men's Player 2022-2023 akan segera ditentukan. Tersisa 3 pemain yang masuk daftar 3 besar nominasi final, Lionel Messi salah satu di antaranya. UEFA Men's Player of the Year adalah penghargaan pemain terbaik versi resmi dari UEFA. Proses pemilihannya hampir sama seperti Ballon d'Or, bedanya Ballon d'Or dilakukan oleh media Prancis. Nah, setiap tahunnya, pemenang penghargaan UEFA Men's Player of the Year diumumkan bersamaan dengan ajang drawing Liga Champions. Untuk musim ini, drawing UCL 2023-2024 dijadwalkan pada Kamis,
31 Agustus 2023 besok, 3 besar nominasi UEFA Men's Player of the Year tahun ini terdiri dari 3 nama yaitu 1. Kevin De Bruyne, 2. Erling Haaland, 3. Lionel Messi. Daftar 3 besar nominasi pemain terbaik UEFA tidak begitu mengejutkan. Musim lalu Manchester City tampil luar biasa, meraih treble winners, wajar jika ada 2 pemain mereka di daftar tersebut. Lionel Messi, di sisi lain, telah menjalani musim impresif di level internasional. Dia membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, trofi yang sudah lama didambakan. Perlu diingat, pemenang ditentukan berdasarkan performa mereka sepanjang musim 2022-2023. Messi gemilang di timnas, tapi dia tidak berbuat banyak bersama PSG di level klub. Lewandowski kritik taktik Xavi. Tidak bisa dipungkiri bahwa bomber Barcelona Robert Lewandowski sedang menjalani start lambat. Lewandowski mengkritik taktik pelatihnya, Xavi Hernandez. Juara bertahan Barcelona belum terkalahkan dalam 3 pertandingan pertamanya di Liga Spanyol. Usai membuka musim dengan tertahan di markas Getafe 0-0, Barca lantas memetik kemenangan beruntun dari Cadiz 2-0 dan Villarreal 4-3. Meski demikian, Lewandowski baru mencetak 1 gol dalam 3 penampilannya. Jika dibandingkan dengan musim lalu, pemain terbaik FIFA 2 kali tersebut sudah mengemas 4 gol di fase yang sama. Robert Lewandowski menilai, Barcelona tidak menurunkan pemain depan yang cukup di awal pertandingan. Lewandowski merasa kurang mendapatkan servis bahkan harus menciptakan peluang sendiri. Kami adalah Barca dan kami diharapkan tidak hanya menang, melainkan juga memainkan sepak bola menyerang yang bagus, sahut stiker berusia 35 tahun ini kepada media Polandia, yang dikutip Mundo Deportivo. Belakangan ini tidak seperti yang seharusnya, jadi kami berjuang untuk menciptakan lebih banyak peluang di pertandingan. Ketika kami melihat Ferran atau Ansu masuk, 2 pemain depan, kami menciptakan lebih banyak peluang. Kadang-kadang kami tidak bermain dengan penyerang yang cukup, aku tidak mendapatkan bantuan. Jadi aku mencari solusi terbaik buat tim. Aku sadar, kadang-kadang, jika aku di antara 2 bek tengah, lebih mudah bagi mereka. Di banyak pertandingan, aku tidak punya banyak kesempatan mencetak gol. Di 2 pertandingan terakhir, aku tidak banyak menciptakan peluang, aku tidak menerima banyak bola jadi kadang-kadang aku harus menciptakan peluangku sendiri, imbuh Lewandowski.